Bab 21. Maafkan aku istriku. Bima dengan kesal membanting ponselnya di atas kasur. Saat ini dia sedang berada di sebuah kamar hotel tempat dia dan Sinta berbulan madu. Sesaat setelah perkesatuannya dengan Sinta berakhir, Bima mencoba menelepon Renata saat Sinta berada di kamar mandi. Namun, setelah berkali-kali Bima mencoba menelepon istri pertamanya itu, panggilan teleponnya tetap tidak tersambung. Dari kemarin dia sangat kesal saat mendengar penuturan Mang Udin, yang mengatakan kalau Renata tidak ingin bicara dengannya. Bima merasa tidak terima dengan keputusan Renata. Laki-laki itu merasa terhina karena Renata tidak mau menerima panggilan teleponnya. Dasar sialan. Berani-beraninya kau mengabaikan aku. Bima mengepalkan tangannya. Dia sungguh merasa kesal dengan Renata. Namun, dia sendiri tidak tahu apa alasan dari kekesalannya. Renata hanyalah seorang pembantu yang dijodohkan oleh ibunya sebelum sang ibu meninggal. Jadi, tidak mungkin Bima menyukai Renata, apalagi mencintainya. Perasaan cinta dan hatinya adalah milik Sinta. Dari dulu hingga sekarang, dia hanya mencintai perempuan itu. Akan tetapi, kenapa dia merasa begitu kesal saat Renata tidak mau bicara dengannya? Bima kembali meraih ponselnya. Pria itu kembali menelepon Mang Udin. Amarahnya kian memuncak saat Mang Udin mengatakan, kalau Renata sudah 3 hari tidak pulang karena menginap di rumah saudaranya. Rumah saudara. Sejak kapan dia punya saudara di luar rumah? Berani-beraninya kau membohongiku, Renata. Halo, Mang. Di mana dia? Suara Bima terdengar penuh amarah. Non Renata sedang berada di dapur, Tutuan. Berikan ponselmu padanya, aku ingin bicara dengan dia. Baik, Tuan. Suara Mang Udin masih terdengar gugup. Laki-laki itu merasa takut. Takut kalau majikannya itu memarahi Renata. Bima melangkah menuju kamar mandi setelah memakai bajunya. Pria itu membuka pintu, membuat Sinta yang sedang mengguyur tebu P+Losnya di bawah shower langsung menoleh ke arahnya. Sayang, aku mau keluar sebentar, cari makanan buat kita. Kamu sudah lapar bukan? Beliin makanan yang aku suka. Teriak Sinta. Oke. Bima kembali menutup pintu kamar mandi. Pria itu bergegas keluar kamar hotel. Sementara di tempat lain, Mang Udin sudah berada di dapur mendekati Renata. Perempuan itu baru saja menghidangkan makanan yang dia masak, beberapa menit yang lalu sebelum dia bersiap untuk bekerja. Sudah 3 hari Renata bekerja di Cafe Alea. Sudah 3 hari pula, Renata menginap di rumah barunya. Renata hanya akan pulang untuk membersihkan rumah besar Abimanyu dan memasak. Mang Udin memang sudah tahu kalau Renata tidak pulang. Gadis itu mengatakan kalau dia menginap di rumah saudaranya untuk menenangkan diri. Non, Mang Udin. Protes Renata. Perempuan itu tidak mau kalau dipanggil Nona. Renata, Tuan Bima menelepon. Mang Udin, sudah aku bilang kalau aku tidak ingin bicara. Renata. Suara Bima terdengar keras saat Mang Udin mengarahkan ponselnya pada wajah Renata. Wajah Bima terlihat memenuhi layar ponsel milik Mang Udin. Renata menatap Mang Udin yang hanya menggeleng pelan dengan wajah penuh penyesalan. Katakan padaku, apa benar kalau kau tidak pulang beberapa hari ini? Renata kembali menatap Mang Udin, yang kali ini menangkupkan kedua tangannya di depan Renata yang memegang ponsel. Renata lupa, kalau laki-laki di depannya ini saat ini sudah menjadi mata-mata suaminya. Aku sudah mengatakan pada Mang Udin kalau aku menginap di rumah saudaraku. Kau jangan berbohong, Renata. Sejak kapan kau mempunyai saudara di sana?
Renata menarik napas panjang. Perempuan itu menatap Bima pada layar ponsel itu. Sudah beberapa hari ini dia tidak melihat pria itu. Beberapa hari ini, Renata hanya bisa menatap foto pria itu yang terpajang di dinding rumah besar itu. Namun hari ini, dia melihat langsung keadaan sang suami meski hanya dalam layar ponsel milik Mang Udin. Jawab, Renata. Kenapa kau? Tuan. Bukankah Tuan sedang berbulan madu? Kenapa Tuan tidak bersenang-senang saja dengan istri baru Tuan? Kenapa Tuan justru mencampuri urusan tidak penting seorang pembantu sepertiku? Ucapan Renata kembali menyulut emosi Bima. Dengar, Renata. Kau benar, kau memang pembantu di rumahku, tetapi kau juga harus ingat, kalau kau adalah pembantu yang dijodohkan oleh ibuku untuk menjadi istriku. Jangan pernah berbuat macam-macam yang akan mempermalukan keluarga besar Abimanyu. Suara Bima menggelegar. Seandainya dia ada di sini, mungkin suara Bima akan menggema ke seluruh ruangan. Tuan, seharusnya kalimat itu buat Tuan sendiri, bukan buat aku. Renata. Jaga bicaramu. Kenapa? Tuan tidak terima. Tuan selalu saja marah dengan apa yang aku lakukan. Tapi giliran aku kesal Tuan tidak terima. Dasar egois. Aku melarangmu karena kau adalah istriku, Renata. Aku berhak. Renata tertawa mendengar ucapan Bima. Istri. Tuan bilang, sampai kapanpun istri Tuan hanyalah Nona Sinta. Tetapi kenapa sekarang Tuan menyebut kalau aku adalah istri Tuan? Apa sekarang Tuan sedang mengakuiku? Aku. Bersenang-senanglah dengan Nona Sinta di sana. Nikmati bulan madu kalian, dan jangan menggangguku. Kau. Bab 22. Renata mematikan sambungan teleponnya dengan kesal. Gadis itu kemudian bergegas meninggalkan dapur setelah memberikan ponselnya pada Mang Udin. Gadis itu bahkan meninggalkan sarapan yang sudah dia hidangkan di meja tanpa dia sentuh sama sekali. Selera makannya langsung menghilang setelah berdebat dengan Bima di telepon tadi. Kenapa aku harus jatuh cinta pada pria menyebalkan dan egois seperti dia? Jika kau berpikir kalau aku adalah perempuan lemah yang bisa kau tindas seenaknya, kau salah besar, Tuan Abimanyu. Renata mengepalkan kedua tangannya, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Tanpa berpamitan pada Mang Udin seperti biasanya, Renata langsung pergi begitu saja dari rumah itu. Renata naik ke dalam taksi online yang dipesannya. Sementara Bima kembali menelepon Mang Udin. Pria itu menyuruh Mang Udin terus mengawasi Renata. Renata sampai di depan kafe. Gadis itu melangkahkan kakinya dengan senyum tersungging di wajah cantiknya. Kekesalan yang dia rasakan saat di rumah dan sepanjang perjalanan tadi, langsung sirna saat dia sudah sampai di tempat kerjanya. Setelah sampai di dalam kafe, Renata mulai bekerja seperti pegawai lainnya. Gadis cantik itu bersiap membereskan kursi juga meja sebelum kafe mulai dibuka. Seorang pegawai pria dengan wajah lumayan tampan, bernama Panji ikut membantu Renata menata kursi dan meja, membuat Renata tersenyum simpul. Terima kasih, Panji. Sama-sama, cantik. Panji tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya, membuat Renata tersenyum kecil. Panji menatap perempuan itu dengan tersenyum manis. Cantik sekali dia. Kenapa orang secantik dia mau bekerja sebagai pelayan kafe? Renata membersihkan kaca, mengelap meja dan menyiapkan segala perlengkapan di atas meja yang nantinya dibutuhkan oleh pelanggan kafe itu. Baru beberapa hari bekerja, Renata sudah cekatan dan paham tentang pekerjaannya, membuat teman-teman yang lain menyukainya. Tak jarang,
Renata juga membantu pekerjaan mereka hingga mereka pun merasa sangat senang. Sepulang kerja, Renata pulang ke rumah barunya. Semenjak kemarin, perempuan itu membeli beberapa perabotan untuk mengisi rumah barunya. Renata kini tak lagi segan memakai uang yang diberikan oleh Bima. Toh, biar bagaimanapun pria itu adalah suaminya. Jadi, Renata juga berhak memakai uang yang memang sudah diberikan oleh suaminya itu, bukan? Selain membeli perabotan, Renata juga mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung, sesuai yang diamanatkan suaminya. Saat itu, Bima memberikan 2 kartu debit yang dia siapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah besarnya, dan juga untuk menjamin kehidupan Renata dan keluarganya. Dengan perasaan senang, Renata menata sendiri semua perabotan yang dia beli. Aldrian yang biasa menemaninya, kini sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Pria tampan itu hanya sesekali menelepon untuk sekedar menanyakan kabar. Renata benar-benar menikmati hari-harinya selama Bima tidak ada. Sudah seminggu ini perempuan itu mengabaikan panggilan telepon masuk dari Bima. Gadis itu tidak memedulikan kemarahan suami tercintanya itu. Berkali-kali Renata mencoba melupakan pria itu dari hatinya. Namun, tetap saja, Renata tidak bisa menghapus bayangan pria itu dari hatinya. Sinta menarik kopernya dengan kesal. Perempuan itu terus mengumpat dan menggerutu kesal di sepanjang jalan. Dari mulai naik pesawat di Bandara Negeri Sakura sampai akhirnya dia sampai di negaranya, perempuan itu tidak berhenti mengomel. Sinta sangat kesal karena Bima tiba-tiba membatalkan rencana bulan madunya yang masih tersisa beberapa hari lagi. Padahal, masih ada beberapa tempat yang belum sempat mereka kunjungi sesuai rencana sebelumnya. Alasan pekerjaan menjadi faktor utama Bima meminta segera pulang dan membatalkan semua rencana mereka. Sayang, nanti kalau ada waktu kita bisa kembali ke sana. Aku minta maaf karena mendadak ada pekerjaan yang mengharuskan kita pulang secepatnya, ucap Bima. Pria itu berkali-kali menenangkan wanita pujaannya itu. Namun, Sinta tidak menggubrisnya. Perempuan itu terus mengumpat dan berteriak kesal menyalahkan Bima. Kau benar-benar keterlaluan. Kalau tahu bulan madu kita akan berakhir seperti ini, mending aku memilih tidak bulan madu sekalian. Sayang, stop, aku tidak ingin bicara denganmu. Sinta bergegas melangkah terlebih dahulu sambil meninggalkan kopernya di depan Bima. Sinta, aku akan tinggal di apartemen. Selama seminggu ini, jangan pernah menghubungiku, karena aku benar-benar marah padamu. Teriak Sinta, kemudian menyetop taksi dan masuk ke dalam mobil itu. Sementara itu, Bima mengumpat kesal saat melihat perempuan itu pergi meninggalkannya begitu saja. Sebenarnya bukan alasan pekerjaan yang membuat Bima mempercepat kepulangannya. Akan tetapi, dia merasa kesal karena Renata tidak bisa dihubungi. Perempuan itu bahkan tidak bicara sama sekali meskipun berkali-kali dia menelepon lewat ponsel Mang Udin. Dasar sialan. Gara-gara perempuan itu, aku tidak fokus bulan madu bersama Sinta. Setiap kali aku sedang bercinta dengan Sinta, bayangan wajah Renata selalu hadir menggodaku. BR3 ngesek.